Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Flanger semuanya. Kembali lagi di Flanger Hijab Podcast. Perkenalkan, saya Zara Mahardika selaku host pada episode kali ini. Nggak berasa nih kita udah episode 3. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kepemimpinan dan komunikasi organisasi, nah sekarang kita akan membahas tentang LMK. Yang pasti saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang bombastis, spektakuler dan luar biasa ini. Siapa beliau? Yaitu beliau adalah pembina Ikatan Remaja Masjid Al-Falah dan juga beliau berkiprah sebagai LMK RW 07 Manggarai, Jakarta Selatan. Siapa dia? Yuk kita langsung aja sambut narasumber kita, Bapak Putri. Halo Bapak Putri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Amin. Kesibukannya untuk saat ini apa aja nih Pak? Kebetulan kalau kesibukan tadi sempat kita mengadakan SIM kolektif ya. SIM Iya, SIM kolektif. Kebetulan tadi baru selesai sore. Iya. Ya, di wilayah Manggarai. Boleh. Oke. Bapak ini kan seorang LMK RW 07. Saya mau nanya nih Pak, apa peran fungsi LMK? Karena jujur saya sebagai orang awam tidak tahu nih Pak, kegiatan apa saja dan perannya apa dalam lingkungan. Jadi begini, peran LMK ya sebenarnya sih mungkin sebagian sudah pada tahu ya. Kalau LMK itu kan kepanjangan dari lembaga musyawarah kelurahan ya. Di sini sebenarnya LMK itu mitra dari kelurahan. Nah ini untuk diketahui semua nih, ya kan. Jadi jangan sampai salah mengartikan bahwa kita itu ibaratnya dipilih di wilayah itu setara atau gimana gitu kan. Kan mungkin juga pada ini kan, ini itunya di mana nih, porsinya nih, ya kan. LMK itu apakah mungkin nanti juga kan, apakah itu di bawah RT atau misalkan di bawah RW atau di atas RW gitu kan. Nah ini ya ternyata kalau secara secara fungsi juga kita itu sebenarnya mitra dari kelurahan. Jadi kita lebih fokus ke membantu pihak kelurahan. Ya sebenarnya sih intinya kita ada di tengah-tengah ya sebenarnya. Kalau secara secara organisasi itu strukturnya itu kita kalau misalkan sama RW itu kita dibilang sejajar ya, emang itunya ya itulah gitu ibaratnya kan. Jadi kita itu sebagai buat menampung aspirasi. Jadi aspirasi yang kita harus sampaikan ya, baik itu dari RW ke kelurahan ya kan. Nah itu begitu sebaliknya dari kelurahan ke RW sampai ke tingkat RT. Nah mungkin misalnya ada program-program dari pemerintah, nah itu kita lah ibaratnya peran serta LMK lah ya, nanti yang ingin membantu pihak kelurahan untuk mensukseskan dari yang harus yang disampaikan, mesti disampaikan ke masyarakat. Ya, berarti LMK itu mempunyai strukturnya sendiri ya Pak? Betul. Nah, yang mau saya tanya itu dalam strukturnya itu ada bidang apa aja sih Pak? Jadi gini, di LMK sebenarnya sama, struktur itu hampir semua ya, ada KSB ya, sekretaris, ketua sekretaris bendahara, ya kan? Nah di LMK tersendiri itu sebenarnya sama, jadi kita juga di dalam kelurahan itu kan, khususnya di Kelurahan Manggarai itu, kita kan ada 12 RW ya, jadi masing-masing 12 RW itu ada perwakilan salah satu LMK. Nah setelah ada pemilihan dan pembentukan di kelurahan itu, jadi kita kan bergabung jadi 12 LMK di kelurahan. Nah di situ kita belum mempunyai itu namanya ketua belum terbentuk. Gitu, jadi setelah ada kita pelantikan, maka di situ di dalam peraturan itu kita harus membentuk KSB. Ya, dalam arti kita mesti ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah itu pun setelah pelantikan itu kita diwakil, yang pertama itu kita harus ada yang memimpin sidang rapat ya. Sidang rapat kelurahan itu 2 orang sih. Ya jadi nanti sebelum ada ketua diambil alih dulu tuh untuk pemilihan. Nah untuk
di LMK tersendiri ya kita ada ketua. Nah kebetulan ketua kita ini yang di Kelurahan Manggarai itu Bapak Adil Hasan. Nah kebetulan dia di RW 04. Iya, terus sekretaris Bapak Dian itu LMK 011. Nah untuk bendahara Bapak Romi di LMK 08. Berarti Nah, nggak ada wakilnya gitu Pak? wakil nggak ada. Secara struktur nggak ada, nggak ada wakil. Ya sama sebenarnya di RW juga nggak ada. Oh, ya iya, kan? iya. Ya udah ketua pasti sekretaris. Masih sekretaris. Tapi sekretaris 1, sekretaris 2. Iya. Tapi kan kalau dulu kan memang ada tuh, ya kan? Ada wakilnya gitu. Kayak lurah juga sebenarnya secara ini nggak ada wakil, langsung sekretaris. Iya. Jadi kita ikutlah sama seperti itu. Terus untuk bidang juga sebenarnya kita ada 2. Ya, Apa itu, ada 2 bidang. Bidang Kesra sama pemerintahan. Ya, kita dibagi 2 tuh. Ya kan ada beberapa orang tuh 4 lah kalau nggak salah. Ya kan kita untuk salah satunya ya masuk ke struktur itu. Itu sih. Berarti dalam bidang itu kan pasti ada program kerjanya. Apa aja program kerjanya itu Pak? Kalau program kerja sebenarnya kita ikut ya. Dalam arti ikut dari program dari kelurahan. Ya, kelurahan misalnya ada program seperti khusus dari tingkat atas dari Pemprov itu lari kan ke kelurahan. Nah, kelurahan baru tuh kita tuh kerjasama tuh, maksudnya kita membantu pihak lurah nih supaya program ini bisa berjalan. Nah, seperti kalau misalkan seperti apa namanya kayak pasyarakatan ya kan, Kesra lah ibaratnya kesejahteraan gitu kan. Kalau kesejahteraan ibaratnya itu kan baiknya ke bantuan-bantuan lah ya, maksudnya ada di tahulah maksudnya yang ada di masyarakat gitu kan, seperti apa gitu kan. Ya pemerintahan sama, pemerintahan itu kan berkenan dengan ya kepengurusan lah, surat-surat lah, ya kan. Ya sebenarnya sama sih sebenarnya. Untuk masalah bidang ya kebetulan kita juga ngikutin yang selama ini kita ada 2 bidang itu, pemerintahan sama kesejahteraan SK. Itu aja sih sebenarnya. Terus Bapak kan LMK nih. Alasan Bapak untuk mencalonkan sebagai LMK itu apa ya? Aduh, ini panjang sebenarnya kalau masalah pencalonan ya kan. Apa tuh Pak? Jadi ini jadi kelas balik ke belakang nih. Ya nggak apa-apa lah, biar ini juga ya. Awal saya jadi LMK juga sebenarnya nggak ujuk-ujuk langsung jadi LMK ya. Iya. Itu ada tahapannya. Nah, kebetulan sebelum saya jadi LMK itu kita kan mesti tahu dulu nih apa namanya di bawah nih seperti apa, kayak di tingkat RT ya kan. Nah, kebetulan saya juga pernah masuk di kepengurusan RT. Pengurusan RT, Iya. berarti dari bawah ya dari Pak bawah. ya? Jadi nggak ujung-ujung saya langsung LMK gitu kan, saya nggak tahu sebelum seperti apa kan. Soalnya kan apalagi di Manggarai ini ya kan, berbagai macam ya itulah macam-macam karakter gitu kan, orang-orang ya. Ya itulah. Terus di tingkat RW juga saya juga pernah jadi dapat jadi ya samalah jadi pengurus RW juga. Nah, itu pun beberapa periode. Dua periode lebih deh kalau nggak salah saya ikut itu. Nah, baru deh saya ibaratnya ini ada sebenarnya sih rasa ingin tahu sebenarnya ya kan. Dari awal juga saya jadi jadi pengurus RT, pengurus RW dan ini LMK juga tadinya pengen tahu aja sebenarnya seperti apa sih ya. Nih kata orang katanya di RT itu seperti ini gitu kan. Wah banyak macam-macam lah ya kan, ada plus minusnya gitu. Sama di RW juga sama. Wah RW begini, ada yang bilang ada yang positif lah, ada yang negatif lah. Tapi karena saya pengen tahu, ya saya mesti terjun dong. Ya kan dalam arti saya mesti bener nggak sih? Nah, seperti itu. Dengerin dari ya iya, itu kan sepihak. Ya. Ya kan? Kalau saya sih nggak bisa, kalau bukan ibaratnya kalau saya nggak bisa ngerasain sendiri, ya itu sih saya anggap bukan jawaban gitu. Makanya saya coba ikut. Sama LMK juga. Dari wilayah kan dari RT, RW, nah itu udah. Wah ini satu lagi nih, ternyata nih ada nih. Ya kan di masa itu LMK. Nah, wah LMK. Saya pikir LMK itu apa sih? Kerjanya apa sih gitu kan? Makanya saya ternyata ini di kelurahan gitu kan. Saya pengen tahu juga nih seperti apa ya. Saya coba deh. Ya pertama ya mungkin saya gagal ya tahu deh. Kan ada gagal juga nggak langsung sekali terus langsung ini kan. Ada kegagalan. Kegagalan itu saya nggak putus asa. Dalam arti ya kenapa mesti putus asa gitu kan. Bisa juga ya mungkin belum waktunya ya kan. Kalau belum menghendaki ya mau seperti apa juga ya nggak bakal bisa. Tapi kalau kemarin juga ya alhamdulillah gitu kan, mungkin udah saya waktunya gitu kan, supaya saya bisa biar tahu untuk jadi LMK ya alhamdulillah gitu kan. Ya itu aja sih.
Jadi ya awalnya sih sebenarnya itu, jadi kepingin tahuan. Tapi setelah itu ada sebenarnya salah satunya nih, ya Apa kan, tuh, Kak? peduli buat lingkungan. Iya. Itu sebenarnya. Ya awal sih pengen tahu, tapi setelah ke dalam, oh iya, ternyata kita selama ini ya kalau kita pengen ini kan mesti peduli dong sama lingkungan sendiri. Baik maju dan mundurnya wilayah itu kan tergantung dari kitanya. Iya. Ya kan? Nah, baru dari situ, oh iya. Nah, di situ baru tanam tuh. Oh, jadi saya mesti, oh iya, ternyata kita mesti peduli ya di lingkungan itu. Ya gimana caranya? Ya sesuai dengan kemampuan kita lah. Nggak usah muluk-muluk gitu kan. Wah, gue pengen jadi ini gitu kan. Macam-macam. Padahal, wah, gue pengen jadi RW nih misalkan. Gue pengen jadi LMK nih. Cuman buktinya apa dulu nih? Iya. Ya kan? Di wilayah apa ditunjukkan dulu, jangan ujuk-ujuk pengen jadi RW. LMK, Jadi jangan jadi RW dulu lah, mesti di LMK. Di RT juga kan dilihat di wilayah itu lingkup seperti kecil ya, apa. Pak. Iya. Jadi kamu mesti ujuk-ujuk, wah, buktikan dulu dari hal terkecil itu. Peduli nggak kita lingkungan? Jangan kita ibaratnya kita udah tahu itu salah, tapi kita diamin kan ya nggak begitu, ya kan? Iya. Nah, itulah. Seperti itulah ibaratnya. Ya awalnya sih saya kenapa minta jadi LMK ya pengen tahu tadinya. Rasa ingin Ya, tahunya ya. saya ingin tahu, tapi di situ bergeser tuh rasa ingin tahu itu. Jadi rasa kepedulian wilayah gitu. Sebenarnya kan itu kan sosial gitu. Bukan. Jadi nggak gampang sebenarnya buat peduli ke lingkungan itu nggak gampang. Iya. Nggak mudah gitu. Banyak lah itu iya. rintangannya. Wah, dibilang kan namanya seorang apa namanya apalagi dia menjabat ya di wilayah itu RT, RW, entah itu LMK, EPADEM atau siapapun ibaratnya, namanya kita kemanusiaan ya, sosial gitu, dalam arti ke sosial, salah aja benar aja bisa jadi salah. Iya. Apalagi salah. Udah Betul. selesai, udah bawa pulang. Tapi ya kita mesti siap resiko dong, ya kan? Kita mau ngambil ibaratnya suatu jabatan itu, ya kita mesti resiko, kita mesti siap. Mau dicaci, mau dimaki, ya itu mah ya udahlah, mental di situ, ya kan? Iya. Diuji itu mental kita. Ya kalau misalkan mental kita ya biasa aja, mungkin ya udah selesai, udah nggak tahan gitu kan, udah nggak mau, ya udah, ya itu mah ya berarti ya mesti diinin dulu lah apa namanya mentalnya lah. Ya dia sih kepedulian sebenarnya. Kepedulian, oke. Kepedulian. Kalau untuk LMK kan ada syarat tertentunya nggak sih Pak? Kayak misalkan harus udah nikah atau gimana? Oh, kalau itu udah jelas ya, ada di aturannya. Enggak, itu sama sebenarnya dari RT, RW juga ya kan, ada ininya apa namanya, aturan-aturannya sama sebenarnya. Iya. Ya kalau nggak salah itu umur di atas 20 ya. Pokoknya ya 20 tahun deh, 20 25 tahun. ya, Oh, minimalnya itu 20 tahun. Oh. Nah, untuk apalagi yang sekarang ya, mungkin ada Pergub yang terbaru tuh yang Pergub 4 ya tahun 2024 yang baru desain tuh. Iya. Itu masalah LMK. Jadi kan selama ini kan yang sudah terbaru itu RT, RW itu nanti pemilihan itu masa jabatannya itu 5 tahun. Iya. Ya kan? Itu udah mulai berjalan nanti nih. Nah, kemarin tuh sempat ini tuh LMK, FKDM tuh bingung. Karena kita bukan dari Pergub ya, kita dari Perda, pemerintah daerah. Kita itunya apa namanya? Keputusannya. Jadi anggota dewan tuh yang apa namanya? Yang ngolah tuh, ya kan? Untuk LMK ini gimana nih? Bisa nggak sama nih seperti RT RW, udah 5 tahun nih nanti nih ke depannya. Akhirnya setelah ya dari anggota dewan mungkin udah sepakat gitu kan, oh udah banyak-banyak jalannya lah, apa namanya, berbagai ya rapat atau gimana gitu buat ngebahas masalah LMK, ya alhamdulillah kita ditetapkan itu sama. Nanti setelah mungkin ya sebenarnya sih 3 bulan sebelum pemilihan itu harus sudah ada sosialisasi, udah ada pembentukan panitia pemilihan tuh. Panitia pemilihan. Khusus LMK itu sebenarnya 3 bulan sebelum masa akhir jabatan itu mesti ada udah sosialisasi di wilayah. Terus untuk masalah jabatan juga yang kemarin sudah menjabat selama 2 tahun itu masih bisa kesempatan sekali lagi. Oh. Ya, yang sekali itu malah bisa 2 kali.
Iya, berarti 3 kali Iya, itu ya? enggak, ya, maksimal itu kan Maksimal 3 kali. minimal itu minimal itu 10 tahun. Ya kan, Oh, mesti 2 kali kan. iya 2 Tapi kalau kali. misalnya 3 kali kan misalnya baru 2 kali kan. Heeh. 5 tambah 3. Karena kemarin 3 tahun kan. Kita baru 2 kali nih. Iya. Jadi 8 kan. Heeh, Itu 8. masih ada sisa nih, masih boleh. Oh. Gitu untuk masa pemilihan. Iya. Jadi alhamdulillah sih jadi sama lah nanti semua serentak lah nanti di bulan November kan ya, setelah pilkada. Iya, oke. Itu aja sih. Pak, minum dulu boleh? Ayo, Shay. Biar gak terlalu tegang. Usah tegang-tegang lah, emang kita ngapain ya. Diminum deh. Iya, silakan Pak diminum. Oke nih Pak, kan sebagai lembaga kemasyarakatan atau LMK itu fungsi bekerja di fungsi apa sih Pak? Eksekutif kah atau fungsi legislatif gitu? Itu pertanyaan kayaknya terlalu tinggi itu ya. Aduh, eksekutif oleh yudikatif, aduh itu udah tingkat dewan itu ya kan. Iya. Sebenarnya LMK tuh bukan ke situ sebenarnya. Aduh, kita kan sebenarnya LMK itu ya tugasnya kan cuma menyerap dan mengawal sebenarnya aspirasi, ya kan, entah itu apa namanya yang mesti disampaikan, entah itu dari pemerintah lewat kelurahan ke masyarakat, begitupun sebaliknya dari masyarakat ke kelurahan. Jadi kita nggak ada fungsi langsung eksekutor. Kalau itu kan udah eksekutif itu kan udah itu akhir ya, itu Iya, akhir keputusan. Ya LMK nggak sampai ke situ. Kita hanya sebatas mengawal ya. Biasanya kita mengawal ibaratnya apa nih aspirasi dari masyarakat nih yang diajukan ke pemerintah. Nah kita kawal tuh sampai di mana, ya kan? Kita sampaikan, ya kan? Itu ada tahapannya juga kan, kalau ujung-ujung langsung ke eksekutif tingkat nggak bisa. Itu udah beda lah jalurnya itu kan. Ya kita aja kan di tingkat kita kan ada dewan kota juga kan, maksudnya kan mungkin dari mereka lah nanti yang akan lebih ke eksekutif tingkat itu. Jadi kita nggak sampai ke sana, itu terlalu jauh gitu. Ya kita cuman hanya sebatas aspirasi gitu ya untuk disampaikan ke tingkat atas, gitu aja. Ya kalau dibilang eksekutif dulu itu Juwet ya dewan Pak. gitu ya, dewan. Oke, setelah selesai dengan pengabdian sebagai LMK ini, Bapak mau terus kemana nih Pak? Mau lanjut kemana? Ya kalau selesai ya kembali ke warga negara yang baik lah, ya kan? Gak mau nyoba yang lebih tinggi gitu Pak? Aduh, saya bukan apa-apa, saya ibaratnya mengukur diri juga lah, ya kan? Iya. Ya kalau kita maksain, kalau nggak sesuai dengan itu ngapain, ya kan percuma kan? Iya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan kemampuan kita mau jadi ini, jadi itu, tapi nggak sesuai nih, kita masih di bawah, ya percuma. Iya Ya sih. kan kalau ini apalagi kan di wilayah ini kan kita namanya itu sosial ya. Iya. Kalau sosial itu kan ibaratnya ya beda. Kalau sosial itu ya sama kayak bekerja gitu kan, kayak bekerja emang suatu ibaratnya tuntutan dari perusahaan atau gimana, sama sosial itu kan itunya beda. Ya kalau ibaratnya kalau saya sih kalau ditanya begitu ya kembali ke warga negara yang baik, ya kan? Ya untuk mengabdi itu kan nggak mesti harus jadi punya jabatan, ya kan? Nggak mesti harus jadi RT, nggak mesti jadi RW, LMK, ya kan? Dengan jadi warga negara, warga yang baik aja itu udah salah satu ibaratnya orang yang peduli. Intinya pedulilah di lingkungan. Peduli lingkungan. Iya. Ya, percuma kita kalau ibaratnya kita punya jabatan tapi kalau nggak peduli percuma ngapain? Iya. Gitu ibaratnya. Apalagi sosial itu ya tinggal bisa peduli. Iya. Tuh. Nah kan senior di Ikatan Remaja Masjid Al-Falah itu kan sudah mencukupi dari segi umur nih Pak. Oke, siap. Sebut aja kayak Kak Guntur. Iya. Oh itu mah ini sebenarnya itu udah Senior sekali ya dia itu. Kak Hari atau Kak Nur juga bisa. Iya. Nah kalau di antara mereka tuh nyalon buat tahun ini sebagai jadi lawan RW mungkin bisa gimana Bapak? Oh salah LMK. Mau RW, mau RT, mau RW, LMK, kenapa enggak? Ya kan? Gitu. Ya iya, kita mesti berani sebagai regenerasi. Jadi jujur saya juga secara ini sebenarnya saya juga pingin nih Pak. Jadi namanya kita makin kesini kan tahun ke tahun kita kan usia kita kan bertambah. Iya. Nah kita di sini itu kita butuh regenerasi.
Iya, Nah, iya. sebenarnya saya pingin tuh ada yang muncul gitu kan. Kita mesti jangan takut namanya pemilihan, apalagi udah ketika pemilihan ya. Mau kalah menang ya udah sih. Yang penting Kalau kita menang berani biasa. dulu gitu. Iya, betul. Jangan ibaratnya kalah sebelum berperang gitu kan ada istilah. Itu mah udah mentalnya udah ya gimana Iya, gitu kan. udah Di situ nggak berani. Iya, iya. Ya kan? Jadi ya mau ibaratnya apalagi kita udah mengetahui lah di wilayah ya. Saya juga inilah sebagai pembina dari Irma juga kan, saya tahu lah ibaratnya senior ini udah apa namanya, saya ya pokoknya Udah mantap bagus banget lah, kali udah ya. mantep lah. Ya, Udah nggak diragukan iya, lagi. tinggal keberanian aja. Iya. Jadi sekarang kita udah punya apa namanya ilmunya ya kan, pengalaman yang udah ada. Kalau kita nggak berani ya udah nggak bisa dikembangkan. Iya. Ya kan, ya mau ini ya udah maju, kenapa enggak, ya kan. Jangan dibaca kita nggak enak udah senior aja dulu, kapan mau majunya, kapan mau naiknya gitu. Kalau misalkan pingin apa namanya supaya yang naik senior lagi gitu kan, Iya. ya udah kira generasi lah ya. Berarti siap untuk menjadi tim ses mereka, Pak? Tim ses Tim sesnya mereka. emang mesti ya bisa ada tim ses ya. Harus lah. Tim ses kayak pemilu aja ya kan, kayak mau pemilihan apa gitu kan. Ya kita percaya, kita hukum alam aja lah ya kan. Karena saya bilang untuk menjadi seorang ibaratnya itu entah itu RT, RW, LMK, itu kita buktikan dulu di wilayah ya kan. Buktikan di wilayah apa yang kita udah perbuat buat wilayah. Jadi wilayah yang masyarakat itu yang menilai. Karena pemilihan itu kan ibaratnya nanti yang memilih itu kan ada perwakilan dari RT, ya kan, Iya. staf sama ya tokoh masyarakat, Iya, ya betul. kan. Nah, ntar itulah yang mereka yang memilih. Nah sekarang dia nggak kenal sama kita, ya, Iya. ujung-ujung kita menyalonin, ya kan. Makanya kan saya bilang kalau mau berbuat, mau pingin jadi seperti yang kita inginkan, ukur dulu. Maksudnya buktikan dulu Iya, nih. Jangan sampai ada momen ini, gue pingin jadi ini. Ya orang juga ngelihat kan, ini dia Kesehariannya siapa, itu gimana? ya kan? Iya, betul. Kemampuan dia apa yang pernah diperbuat di wilayah kan itu. Jadi nggak ujug-ujug orang juga ya itu mau hukum alam lah, ya kan. Iya, betul. Tapi hukum alam sama takdir, ya udah takdir udah bisa nggak bisa ya. Iya. Walaupun ibaratnya ada berbagai macam penjagalan atau gimana gitu kan, nggak boleh, jangan pilih dia nih, ya kan. Dia begini-begini. Tapi kalau udah waktunya, ya pasti. Gitu. Ya kalau dibilang diminta jadi tim sukses, ya kenapa enggak gitu gas kan? aja ya, Mas. Iya, siapa apa susahnya ya kan? Ya justru saya pengen seperti itu. Ada muncul nih regenerasi Bagus, yang mau regenerasi, gitu kan. iya. Jangan dibuatnya diam. Padahal secara ini saya juga lagi sebenarnya sampai saat ini saya lagi mencari. Maksudnya dalam arti bukan saya ngerasa gimana gitu kan, tapi Iya. kan saya pikir ini butuh kita tuh regenerasi. Betul, Ya kan, masa betul. kita ibaratnya pasti ada perubahan lah. Dalam arti yang muda lah sekarang nih, yang mulai bangkit, ya kan? Iya. Jangan ibaratnya yang muda mangkut aja nggak boleh. Padahal ya sebenarnya dia mampu gitu kan, karena kurang Iya. berani. Belum keberaniannya Ya, berani belum dulu. ada ya. Iya, berani, buktikan. Udah kenapa takut kalau jadi tim sukses? Siap. Siap, Ayo. gas terus. Gas terus lah, ya kan? Alhamdulillah nih Pak, kita nggak berasa ya udah di penghujung acara Yang merasa ya? Waduh. Aduh. Baik, terima kasih untuk Sobat Plengir yang sudah mendengarkan dan menonton kita. Semoga apa yang disampaikan kepada Bapak Pudri juga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk Bapak Pudri Ya, sama-sama, atas kesempatannya. sama-sama. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu, Pak. Makasih.